Sudah kah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, apa keuntungan kita mengikuti manasik ini di masjid? Hitung-hitung nyaman, di hotel lebih nyaman. Soal biaya tinggal bintangnya saja kita jatuhin, itu jadi murah. Cuman keuntungan Anda mengikuti manasik di masjid, apa keuntungannya? Jemaah sekalian yang saya hormati, karena tujuan kita adalah surga, maka sekecil-kecilnya yang bernilai surga akan kita ambil sepanjang kita mampu. Saya ulangi, karena tujuan kita adalah surga, maka sekecil-kecilnya yang bernilai surga insya Allah akan kita ambil. Termasuk memilih masjid ini sebagai tempat pembelajaran manasik. Keuntungan pertama Anda, saya sudah pikir-pikir, udah kaji-kaji, setidaknya ada sekitar 7 keuntungan Anda mengikuti manasik ini di dalam masjid. Maka pastikan ketika Anda akan menghadiri manasik, niatkan 7 hal ini. Allah kita itu maha pemurah. Karena Allah tidak membayar amal Anda sesuai amal, melainkan sesuai niat. Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak membayar amal Anda sesuai amal, melainkan sesuai niat. Bisa aja satu amal bayarannya menjadi 10, karena niat Anda dalam satu amal ada 10 niat. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa innama likulli imri'in ma nawa. Keuntungan Anda di setiap amal, manawa, apa yang menjadi niat Anda dalam amal itu. Tadi Anda masuk masjid, sholatlah Anda 2 rakaat, niatnya tahiyatul masjid. Yang Allah bayar adalah niat tahiyatul masjidnya. Tapi ada seorang jamaah, dia masuk
Ndak ujuk-ujuk langsung takbir. Berdiri beberapa saat mengkaji, ini berapa niat yang bisa saya gunakan dalam sholat ini. Pertama, niat tahiyatul masjid. Yang kedua, niat duha. Amalnya satu, niatnya dua. Dan yang Allah bayar bukan amalnya, tapi niatnya yang akan Allah balas. Subhanallah, sampai di masjid Anda wudhu dulu, baru masuk masjid, sehingga 2 rakaat Anda dengan 3 niat. Salat sunnah tahiyatul masjid, salat sunnah duha, salat sunnah wudu. Apakah terbatas 2-3 niat? Oh enggak, mau 10 niat pun silahkan. Kekayaan Anda memiliki pahala bukan karena amal. Kalau pahala berdasarkan amal, kita semua miskin pahala. Tapi kekayaan kita dalam pahala itu karena ada niat. Tegur tetangga kalau cuma tegur tidak ada niat, ya biasa aja, nggak ada nilainya bagi Allah. Baiklah, keuntungan pertama Anda menghadiri manasik di masjid. Keuntungan yang pertama, talabul ilm. Tujuan keuntungan pertamanya adalah niat talabul ilmi, menuntut ilmu. Makanya dalam pertemuan manasik Anda nggak cuma diajarkan teknis-teknis manasik, teknis-teknis keberangkatan, enggak. Tapi ada panduan zikir-zikir, kemudian dikasihlah Anda kajian dan lain-lain. Maka ini niat pertama, talabul ilm. Anda tahu jamaah sekalian, orang paling mudah masuk surga itu adalah orang yang belajar. Karena orang yang belajar itu tidak melihat pintunya surga cuma satu. Mereka bisa melihat pintu surga, melihat surga dengan 1000 pintu. Ini niat pertama, niat talabul ilm. Niat yang kedua adalah niat i'tikaf. Itu niat yang kedua. Niat yang ketiga jemaah sekalian, untuk mengunjungi Allah. Baru dengar itu ke masjid mengunjungin Allah. Bagus kalau baru dengar, daripada nggak dengar sama sekali. Masalahnya ini sabdanya Nabi kita, diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi, disahihkan Syekh Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a fi baitihi fa ahsana al-wudu, thumma atal masjida fahuwa zairullah wa haqqun 'alal mazur an yukrima zair. Kata Nabi kita, kalau dari rumah kalian sudah wudu, kemudian kalian ke masjid, berarti kalian sedang mengunjungi Allah. Dan sepantasnya lah yang dikunjungi akan memberi kepada yang mengunjungi. Sepantasnya lah yang dikunjungi, yakni Allah, akan memberi kepada yang mengunjungi. Hadis ini disahihkan Syekh Albani. Tapi syaratnya dari rumah Anda udah wudu. Kalau wudunya di masjid bukan dari rumah Anda nggak bisa menjadi orang yang mengunjungi Allah. Niat berikutnya menghadiri kajian di masjid atau manasik ini, niat berikutnya adalah untuk menjadi tetangganya Allah. Baru dengar juga ini. Alhamdulillah Anda dengar, itu gunanya ngaji. Tidak ngaji sampai mati Anda nggak dengar apa-apa. Padahal Nabi kita bersabda 14 abad lalu,
Dalam hadis disahihkan Syekh Albani rahmatullah alaihi, nanti pada hari kiamat Allah akan bertanya, aina jirani? Di mana tetanggaku? Aku ingin tetanggaku, di mana mereka? Hamba-hamba menjawab, wa man jiranuka? Ya Allah, engkau Allah, siapa tetanggamu? Lalu Allah menjawab, aina ummarul masjid? Di mana orang-orang yang memakmurkan masjid? Jadi ternyata kita yang selalu memakmurkan masjid artinya masuk masjid untuk ibadah, masuk masjid benarin PLN, tidak masuk memakmurkan. Masuk masjid untuk hitung-hitungan sesuatu, tidak masuk memakmurkan. Tapi kalau masuk masjid untuk niat ibadah, itu termasuk memakmurkan. Baiklah, niat berikutnya masuk masjid apa? Mengurangi dosa. Jelas kalau di mall dosa itu banyak, di rumah kita aja banyak. Tapi kalau sudah masuk masjid, anggap tidak berhenti 100%, tapi kurang. Niatin, saya ke masjid dulu deh, ngurangin dosa. Di rumah scroll TikTok aja ketemunya dosa. Scroll, aduh, datang dangdut, sakit gigi. Kebetulan itu kesukaan tahun 80-an, dengar juga. Ya, kalau di masjid datang dangdut ini pasti lewat itu. Maka niat keenam masuk masjid adalah untuk mengurangi dosa. Niat ketujuh masuk masjid apa? Untuk bertemu orang-orang saleh. Kalau di kafe ndak ada orang saleh, biasa-biasa aja. Orang saleh itu ndak bertemunya di kafe. Orang jahat di kafe enggak juga. Mau ketemu orang saleh di mall, yang nggak mungkin. Karena mall itu tujuannya adalah jual beli. Kalau pure Anda ingin bertemu dengan orang-orang saleh, ya di masjid. Nah, jemaah sekalian, ini 7. Setiap kali Anda masuk masjid ini, masjid yang di sana, dimanapun masjid, nih, setidaknya 7 niat ini mantapin dulu, baru pergi ke masjid. Baru pergi ke masjid. Dan yang luar biasa, masuk ke masjid keuntungan paling luar biasa nomor 8. Ini masuk UAS, jangan sampai tidak ditulis itu. Udah berapa tadi? 7. Yang ke-8 ini luar biasa. Pasalnya yang ke-8 ini jaminannya Allah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Salasatun kulluhum dhaminun 'ala Allah. Ada 3 golongan manusia, semuanya jaminan Allah. Bukan jaminan asuransi, jaminan Allah. Apa jaminannya? Jaminannya 2. In asya kufiya wa in mata dakhalal jannah. Kalau hidup diberi kecukupan, tapi kalau mati masuk surga. Hidupnya dicukupi, matinya masuk surga. Ini 2 jaminan. Dicukupi segala yang kurang. Cukup dalam bahasa agama nggak berhubungan dengan angka, tapi berhubungan dengan kurang. Sehatnya dicukupi, bahagianya dicukupi, sakinah rumah tangganya dicukupi, soleh istrinya dicukupi.
maju bisnisnya dicukupi, rekeningnya juga dicukupi. Nabi kita tidak membatasi apanya yang dicukupi, berarti dicukupi secara umum. Hidupnya dicukupi, matinya masuk surga. Ini 2 jaminan. 3 orang dapat jaminan ini. Siapa yang pertama? Man dakhala baitahu bisalam. Seseorang yang setiap masuk rumah selalu mengucapkan salam. Maka nanti kalau mau masuk rumah, ucapkan salam, niatin. Ini salam untuk dapat jaminan. Kalau selama ini salam Anda niatnya cuma sunnah, itu udah bagus, tinggal ditambah aja. Untuk sunnah nomor 2 dapat jaminan. Hidup cukup, mati surga. Kurang apa lagi coba? Nomor 2 yang akan dapatkan jaminan ini siapa? Waman kharaja ilal masjid. Seseorang yang keluar rumah, tujuan satu-satunya adalah masjid. Jadi nggak nyimpang ke kanan dan ke kiri, ke masjid. Nah, Anda tujuannya masjid, sudah Anda dapat jaminan. Nomor 3 Anda nggak ikut, saya juga. Siapa nomor 3? Waman kharaja fi sabilillah. Seseorang yang keluar rumah untuk berjihad fi sabilillah. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, kajian kita hari ini mengenai ibadah praktis selama safar. Akan ada kasus-kasus baru di dalam ibadah selama Anda safar. Agar kasus-kasus ini tidak salah, agar Anda tidak salah jalan menjalankan ibadah-ibadah baru selama safar, maka hari ini kita kaji insyaallah ta'ala. Baik, pembahasan pertama kita jamaah sekalian adalah mengenai al-qasar, mengenai mengqasar salat. Apabila seseorang safar yang mubah, apalagi safar ibadah. Kalau safar haram tidak. Safar ke Palembang, ke Aceh ngapain? Mau malak, mau rampok? Oh enggak, keringanan hukum tidak berlaku bagi Anda. Keringanan hukum ini bagi orang yang safar mubah, bisnis dan lain-lain, atau safar ibadah. Allah berfirman, wa idza darabtum fil ardi fala junaha alaikum an taqasuru minas salat. Idza darabtum fil ardi, apabila kalian safar untuk tujuan yang dibenarkan, apalagi tujuan ibadah, maka tidak jadi soal kalian memendekkan salat yang 4 rakaat menjadi 2. Kalau yang 3 udah nggak ada diskon qasarnya. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, berapa jarak untuk Anda boleh melakukan qasar? Kita ambil mazhab aman. Ini yang difatwakan Imam Malik, difatwakan Imam Syafi'i, difatwakan oleh Imam Ahmad. Anda baru dibenarkan qasar kalau jarak tempuh perjalanan ini mencapai 16 farsakh. 16 farsakh kalau dalam hitungan kilometernya 80 kilometer. 80 kilometer. Ibnu Abbas menuturkan bahwa Nabi SAW safar
apabila perjalanan antara Makkah ke Asfan. Antara Makkah Asfan ketika diukur itu 16 farsakh, kurang lebih 80 kilometer. Nah, kemudian dalam bahasa uruf, dalam bahasa sosial, seseorang nggak dinamakan safar kalau perjalanannya cuma 30 kilometer. Dari sini ke Bogor itu sekitar 30-an. Tadi malam saya ngaji di Yasmin, rumah saya di Karnos Yasmin 33 km. Gak ada orang yang mengatakan saya safar. Tapi kalau dari rumah saya pergi ke anggaplah dekat Cianjur, itu semua orang bilang udah safar. Maka orang gak lagi mengatakan akamsi. Tahu akamsi? Bahasa anak-anak sekarang. Begitu kita macam-macam sampai di rumah sakit Cimacan sana, saya akamsi. Oh, berarti saya sudah safar, ketemunya akamsi. Kalau saya di sini nggak ada yang ngomong akamsi, karena saya akamsi juga. Jadi maka dalam bahasa sosial kita, jarak 30 km itu belum ada yang menyebutnya safar. Tapi kalau sudah 80 km, insya Allah secara sosial itu masuk safar. Jadi inilah jarak safar itu. Kemudian jamaah sekalian, kapan saya mulai safar? Alias kapan saya mulai qasar? Besok hari Kamis saya mau ke Sulawesi. Hari Kamis jam berapa? Jam zuhur. Jam 2 zuhur lah. Saya zuhur rumah dulu baru berangkat. Itu waktu sholat zuhurnya udah boleh qasar belum? Anda baru niat safar belum safar, kan masih di rumah. Safar Anda itu baru niat, belum perilaku. Anda belum melakukan sesuatu yang bernilai safar, baru ada nilai saja. Ibnu Qudamah rahimahullah dalam Al-Mughni mengatakan, laisa liman nawas safar al-qasru. Qasar itu tidak boleh kalau safar baru bernilai niat. Tapi kata Imam Ibnu Qudamah, hatta yakhruja min buyuti qaryatihi wa yaj'aluha wara'a zahrihi. Tapi kalau Anda sudah keluar dari pemukiman, Anda sudah keluar RT, keluar RW, sudah keluar RT, keluar RW sudah. Di sini safarnya sudah dimulai. Kalau masih di celah-celah rumah belum. Celah-celah rumah kampung gitu belum. Tapi kalau Anda udah keluar dari batas tempat tinggal Anda, sudah. Anda sudah memulai safar. Sekarang safar Anda bukan sekedar niat, sudah menjadi nyata. Sudah. Berarti Anda sudah boleh melakukan qasar. Jadi jangan besok pergi haji jam 12 Anda masih sholat di rumah, sekalian qasar aja, jamak saja dengan asar. Oh, nggak bisa, Anda baru niat, belum safar, baru niat safar. Jamaah sekalian yang saya hormati, idza tamma musafirun bimuqimin lazimahu itmamus salah. Dalam proses Anda sedang safar, Anda qasar, tapi Anda bermakmum kepada imam yang salatnya sempurna, maka Anda wajib menyempurnakan salat. Nanti salat zuhur sampai di bandara misalnya, imamnya sapam bandara,
tentu dia melakukan salat secara sempurna, tidak qasar, tidak jamak. Dia yang jadi imam. Begitu di rakaat kedua dia tasyahud awal, udah sampai di sini saja, saya qasar. Imam Anda lanjutin saja, saya sampai di sini. Nggak boleh. Atau kasusnya nomor dua, Anda ketemu imam yang salat sempurna di rakaat terakhir, Allahu Akbar. Tentu saja dia salam. Nah, sekarang setelah dia salam, Anda nambah satu rakaat karena qasar, atau Anda nambah sempurna berarti nambah 3 rakaat lagi. Salat Anda jadi sempurna atau salat qasar? Wajib sempurna, tidak boleh qasar. Nabi kita bersabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Adanya imam itu untuk diikuti. Kalau salat imamnya salat sempurna, salat qasar Anda ini nggak berlaku. Walaupun sebagai masbuk Anda tidak mufaraqah, misalnya imam ini rakaat terakhir atau tasyahud akhir, Allahu Akbar, Anda langsung ikut. Saya kan musafir, 2 rakaat aja. Toh saya tidak mufaraqah, nggak boleh. Imam salam, sempurnakan salat Anda sebagai salat mukim, bukan sebagai salat musafir. Jemaah sekalian yang saya hormati, man nasiya salata safarin fadzakaraha fil hadar as-sahih anna alaihi an yusalliha qasran. Apabila Anda sedang safar, salat Anda qasar, qadarullah lupa, terlalu sibuk ngurusin koper, lupa salat ini, salatnya salat qasar karena safar. Begitu sampai di Indonesia, safarnya udah selesai, baru ingat, semalam saya belum sholat. Anda wajib qadha kan? Wajib qadha berdasarkan ijma', enggak pakai khilafiyah. Nabi kita bersabda, man nasiya an salatin falyusalliha idza zakaraha. Kalau kalian lupa salat, jalankan salat yang lupa itu saat ingat. Jadi wajib diqadha. Masalahnya ketika salat qasar, ingatnya setelah safar selesai, ini diqadhanya qasar atau qadhanya sempurna? Qadhanya qasar kali, kan ini salat qasar. Oh enggak, kan kamu sekarang enggak musafir, maka qadhanya salat sempurna. Dua pendapat ini sama-sama diijtihadkan ulama. Ada yang bilang tetap qasar walaupun safarnya udah kelar. Ada yang bilang oh tidak, karena safarnya udah selesai, safar udah selesai, maka salat qasarnya kembali normal 4 rakaat. Mana yang betul antara dua pendapat? Yang lebih kuat dari dua pendapat, cukup diqasar. Kenapa? Karena salat ini statusnya qadha. Qadha itu sama dengan yang ditinggal. Kalau Ramadan ninggalin 2 hari, ya qadhanya 2 hari. Kenapa? Karena qadha harus sama dengan yang ditinggal. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, itu persoalan qasar. Berikutnya adalah jamak. Dua salat dengan dua waktu yang berbeda,
tiba-tiba Anda gabungkan di satu waktu. Anda gabungkan di waktu yang pertama, zuhur asar di waktu zuhur, namanya takdim. Atau Anda gabungkan di waktu yang kedua, zuhur asar dilakukan di waktu asar, namanya takhir. Dua-duanya silakan. Jamaah sekalian yang saya hormati, salat jamak lebih luas kasusnya daripada qasar. Karena salat qasar hanya dilakukan dalam dua keadaan. Pertama karena Anda safar, yang kedua karena Anda khauf. Apa itu khauf? Sedang perang. Semisal kita ngelawan company di Tanjung Priuk, kan tidak safar dari sini ke Tanjung Priuk, tapi situasinya sedang perang. Salat dalam situasi perang dinamakan salat khauf. Ini zuhur iya, khauf. Asar khauf. Kalau tadi dalam safar, salat safar. Maka dalam situasi khauf atau pertempuran, walaupun Anda tidak safar, Anda diperkenankan melakukan qasar. Jadi kasus qasar itu dua, safar, perang. Nah, adapun jamak salat tanpa mengqasar, ini kasusnya ada 6. Ada boleh menjamak dalam kondisi pertama, fis safar. Di dalam safar silakan jamak. Karena ini safar, Anda boleh qasar, ya sudah. Berarti Anda berhak dapat 2 dispensasi. Dispensasi qasar dan dispensasi jamak. Silakan. Penyebab jamak yang kedua adalah al-khauf, perang. Penyebab jamak yang ketiga adalah Arafat, karena sedang manasik. Orang Mekah ke Arafah nggak mungkin safar namanya. Wah, tapi karena Anda sedang manasik, Anda dibenarkan jamak. Kasus jamak berikutnya adalah wafil marad, dalam keadaan sakit, tapi bukan filek, sakit yang menyulitkan untuk wudhu berkali-kali, untuk bergerak terlalu sering. Contoh, Anda selesai operasi, Anda nggak pakai nama, jadi ini bukan doa. Kalau saya bilang fulan itu kan kayak doa. Ini Anda contoh saja. Anda sedang operasi, otomatis Anda nggak bolehlah bergerak-gerak terlalu banyak. Sholatnya aja harus sholat duduk. Zuhur asar itu dijamak saja. Qasar enggak boleh qasar, karena kasus qasar cuma 2. Kemudian kasus qasar yang kelima adalah wafil matar, karena terjadi hujan deras. Sayangnya ini di Indonesia tidak dipraktekkan. Orang-orang yang pergi ke masjid untuk sholat, qadarullah hujan turun. Sholat apa nih? Maghrib. Harusnya selesai salam. Kalau hujan masih turun, lanjut isya. Enggak pakai qasar, pakai jamak saja. Boleh kalau hujan turun. Kalau di rumah kita jamak bagaimana? Enggak boleh. Kalau jamak, faktornya hujan hanya berlaku bagi orang yang berada di masjid. Syaratnya apa? Selesai salat pertama, hujan masih turun, lanjut dengan salat yang kedua. Sayangnya di Indonesia tidak dipraktekkan.
Syarat jamak karena hujan nomor 2. Pertama tadi di masjid. Syarat nomor 2 selesai salat pertama hujan turun. Syarat yang ketiga apa? Syarat yang ketiga salatnya maghrib dan isya. Kalau zuhur jamak asar tidak boleh kalau kasusnya hujan. Kalau kasusnya sakit silakan. Kasusnya safar silakan. Tapi kalau kasus jamak ini karena hujan, tidak berlaku antara zuhur dan asar. Berlakunya hanya antara maghrib dan isya. Ini pendapat paling kuat. Betul ada pendapat lain, tapi yang lebih kuat tidak ada jamak karena hujan antara zuhur dan asar. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, mengenai urutan alias tertib zuhur asar mana yang didahulukan? Kalau jamaknya jamak takdim, tentu wajib berurut. Zuhur dulu baru asar. Itu kalau jamaknya jamak takdim. Tetapi kalau jamaknya jamak takhir, zuhur asar dilakukannya di waktu asar. Pemilik waktukah didahulukan atau urutan tetap didahulukan? Ini memang khilafiyah. Tapi intinya Anda tahu, urutan wajib di dalam jamak takdim. Adapun di dalam jamak takhir, urut ini tidak lagi wajib. Tidak wajib. Dalam mazhab Ahmad, zuhur dulu asar masih sesuai urutan. Dalam mazhab Syafi'i, asar dulu pemilik waktu baru zuhur. Bingung? Ya terserah aja. Kecuali dalam satu kondisi. Apa dalam satu kondisi? Kalau jamak takhir Anda lakukan di akhir waktu. Zuhur asar qadarullah jamak takhir jam berapa? Saya jamak takhirnya udah jam 5:30, qadarullah banget ini. Kalau jamak takhirnya sudah di akhir waktu, tidak ada khilafiyah, wajib asarnya didahulukan. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, kita lanjut jemaah sekalian yang saya hormati. Pembahasan berikutnya adalah aqsamud dur. Kategorisasi domisili. Kalau domisilinya domisili akamsi, itu kan tidak boleh jamak, tidak boleh qasam. Baik. Dalam kajian fikih, status domisili itu ada 3. Mustautin, penghuni. Nomor 2 musafir. Nomor 3 mukim. Ini 3 status domisili. Penghuni, musafir, mukim. Kapan dinamakan seseorang sebagai penghuni? Jawabannya, kalau Anda sedang berada di satu tempat di mana terdapat istri dan anak-anak Anda, maka Anda dinamakan mukim. Contoh berikut ini, kalau tetangga sebelah nggak berkenan, lewatin aja. Kalau tetangga kanan ini pasti berkenan. Seorang laki-laki punya istri sebanyak, mau berapa maunya? Mau 4 atau 3 saja? Ya 2 aja lah. Istri pertama di Cibubur, istri kedua di Cianjur.
KTP-nya di mana? KTP Cibubur. Tentu di Cibubur ada istri, ada anak, ada rumah. Di sini Anda nggak boleh jama', nggak boleh qasar. Akhir pekan kemudian berbagi ke istri dua di Cianjur. Di sana ada istri, ada anak. Status Anda di sana juga status penghuni, nggak boleh qasar juga. Oh, safar saya. Tidak. Dalam agama kita, status penghuni ketika Anda berada di tempat ada istri dan anak-anak. Oleh sebab itulah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu ketika pada tahun 30-an Hijriah beliau berhaji sampai di Mekah, ternyata beliau tidak qasar. Tidak jamak juga sampai di Mekah. Kenapa tidak qasar? Anda kan orang Madinah, KTP-nya memang Madinah, tapi istrinya ada di dua tempat. Di Madinah beliau ada istri, di Mekah beliau ada istri. Makanya sesampainya di Mekah beliau tidak qasar. Walaupun beliau tinggal di Madinah, kenapa tidak qasar? Karena di Mekah ini ada istri, di sini ada anak. Ya kalau nggak ada anak, pokoknya ada istri di sana. Ya kalau baru semalam kan belum ada anak, tapi ada istri. Jadi kalau begitu, definitifnya status penghuni bukan KTP. Tetapi kalau Anda berada di tempat ada istri Anda, itu dinamakan penghuni. Itu dinamakan mustautin. Anda dinamakan akamsi. Terbang Anda ke Jeddah, oh itu 10 jam terbang. Boleh saya qasar jama' di Jeddah ini? Tidak boleh. Kenapa? Karena di sini Anda punya istri. Baik, ini nomor 1. Status domisili pertama adalah status domisili penghuni. Nomor 2 adalah status musafir. Status musafir itu ada 3 gambaran. Pertama, seseorang dinamakan musafir. Gambaran pertamanya adalah syiddatus safar, bahwa Anda terus menerus safar, nggak ada henti-hentinya, seperti supir bis. Berangkat dari Aceh sampai Medan, kemudian Padang, kemudian Jambi, kemudian Bengkulu, kemudian Lampung, sampai ke Jember sana. Sampai Jember balik lagi. Ini dinamakan syiddatus safar. Terus menerus jalan. Musafir namanya. Musafir yang kedua adalah muqimun mu'allaq. Anda domisili tapi batas waktunya belum jelas. KTP Anda Cibubur, tapi pekerjaan ada di Jogja. Berapa lama Anda di sini? Belum ketahuan berapa lama. Bisa 2 hari, bisa 2 bulan. Belum pasti, belum pasti. Kalau domisili di sini belum pasti jumlah harinya, Anda dinamakan muqimun mu'allaq. Mukim yang waktunya belum jelas sampai kapan. Ini dinamakan safar juga. Besok Anda pulang kampung, sampai Anda di Jember sana. Misal Anda orang Jember, berapa lama saya boleh qasar jamak di sini? Pertanyaan Anda, mau berapa lama di sini? Belum tentu, belum ada rencana pulang. Kalau belum ada rencana pulang, berarti masa Anda di situ belum jelas. Ya sudah, selama itu Anda dinamakan musafir. Ini musafir kategori kedua.
Musafir kategori yang ketiga adalah muqimun adana muddatil iqamah. Anda stay, Anda tinggal 4 hari ke bawah. Berapa lama di sini? 4 hari. Nah, kalau masa domisili atau masa tinggal di sini 4 hari ke bawah, Anda dinamakan musafir. Inilah 3 kategori musafir. Baik, dari Indonesia Anda pergi ke Madinah. Sampai di Madinah, berapa lama Anda di Madinah ini? Di Madinah udah positif saya 5 hari. Anda musafir nggak tuh 5 hari? Bukan. Kenapa? Karena Anda udah positif di Madinah lebih dari 4 hari. Lebih dari 4 hari itu tidak lagi dinamakan musafir. Baik, dalilnya mana sih? 4 hari, ada angka 4 ini dari mana datangnya? Nabi kita ketika hajjatul wada, sampailah beliau di Mekah itu di hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Selama 4 hari ini Nabi qasar jama. Di hari Selasa barulah Nabi kita pergi ke Mina. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, tahun 2009 saya berhaji, qadarullah mendampingi jamaah, tapi tidak percaya saya ini guru ngaji. Saya disuruh mengawal mereka, tapi mereka nggak percaya saya guru ngaji. Jadi saya ngomong, mereka tidak percaya. Saya bilang di Mekah ini kita lebih 2 minggu tidak boleh kita qasar jamak. Ya karena kita kenalannya baru di sana, mereka pikir saya mutawif biasa, padahal guru ngaji Iqra. Gak ada yang percaya. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, jadi kalau Anda sudah sampai di satu tujuan dan masa tinggal Anda 4 hari ke bawah, Anda dinamakan safar. Tapi kalau sampai di satu tempat, berapa lama di sini? Lebih 4 hari. Kalau sudah ditetapkan lebih 4 hari, Anda tidak lagi dinamakan safar. Berarti Anda tidak boleh qasar, Anda nggak boleh jamak, Anda nggak boleh buka di bulan puasa. Baik, kita udah pelajari tadi status pertama adalah status akamsi, namanya mustautin, penghuni. Status kedua musafir. Musafir itu ada 3 kategori. Status yang ketiga adalah mukim aqsa muddatal iqamah. Maksudnya Anda sampai di tujuan, Anda orang Cibubur, ada pekerjaan di Jogja, Anda udah sampai di Jogja, berapa lama di sini? Di sini saya 4 hari, musafir itu. Berapa lama di sini? Belum jelas. Oh, itu musafir juga. Tapi berapa lama di sini? Di sini saya seminggu. Oh, kalau udah lebih 4 hari, Anda dinamakan mukim. Tapi tidak dinamakan dengan mustautin. Anda tidak dinamakan akamsi, penghuni. Mukim namanya. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya jamaah sekalian, bahwa semua dispensasi tidak berlaku kecuali satu dispensasi. Saya di sini lebih 4 hari, berapa? 10 hari. Baik, Anda bukan musafir, Anda bukan mustautin, Anda mukim. Terus qasar enggak boleh, jamak enggak boleh,
buka puasa tidak boleh. Cuman ada satu dispensasi yang boleh Anda lakukan. Apa itu? Anda boleh tidak ikut Jumatan. Anda boleh tidak ikut Jumatan. Jadi kalau seorang musafir, ambil dispensasi itu full. Tapi kalau Anda seorang mukim, Anda nggak punya dispensasi kecuali satu. Anda boleh meninggalkan salat Jumat. Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa rincian ini adalah ijma'. Akam si musafir 3 macam, mukim tadi, ini rincian yang baru saja Anda dengar, itu adalah ijma'. Pembahasan berikutnya adalah salatul marid. Saya kira ini tidak perlu karena Anda sudah paham bagaimana salatnya orang yang sakit. Kita lanjutkan as-salatu ala rahilah. Salat di atas kendaraan, di atas pesawat, di atas bis, di atas kereta. Bagaimana fikihnya? Jemaah sekalian, ulama-ulama kita semuanya sepakat bahwa orang yang musafir boleh sholat di atas kendaraan. Ya, nggak ada khilafiannya. Anda kalau musafir, Anda boleh sholat di atas kendaraan, tetapi sholatnya sholat sunnah. Saya sholat duha dulu, silakan. Saya sholat witir dulu, silakan. Saya mau sholat sunnah fajar, silakan. Ulama-ulama kita sepakat bahwa sholat di atas kendaraan dibenarkan, tapi dengan syarat sholatnya sholat sunnah. Adapun sholat wajib, ulama kita ijma' tidak boleh sholat wajib di atas kendaraan kecuali dalam satu kasus. Apa kasusnya jemaah sekalian? Kasusnya adalah khauful inqita'i anir rifqah. Nanti saya ketinggalan rombongan. Saya mau sholat zuhur. Sholat zuhur bagaimana? Mobil udah mau jalan, kereta udah mulai jalan. Kalau Anda paksakan zuhur juga, Anda akan ketinggalan rombongan, kebakar karcis. Ulama-ulama kita mengatakan dalam kondisi seorang musafir khawatir ketinggalan rombongan dan kendaraan, barulah dibenarkan sholat wajib di atas kendaraan. Seseorang yang saya nggak kenal WhatsApp saya. Saya mau nanya. Saya bilang apa? Saya sedang di Hong Kong. Saya mau sholat zuhur, tapi di sini tidak boleh sholat zuhur di restoran. Dilarang. Di pom bensin nggak boleh juga. Dalam hati Anda dapat apa kalau Anda kehilangan sholat? Apa yang Anda dapatkan di Hong Kong ini kalau ternyata Anda kehilangan sholat? Apa artinya mall Hong Kong? Apa artinya pemandangan Hong Kong? Apa artinya shopping Hong Kong? Semua nggak ada arti kalau ternyata Anda kehilangan sholat. Maka Bapak Ibu pikir-pikir juga. Kalau misalnya Anda mau pergi ke negara-negara yang dihuni mayoritas non-muslim, pertanyaan pertama, sholat Anda selamat nggak? Kalau kira-kira tidak selamat, tidak usah. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, maka salat wajib di atas kendaraan hanya dibenarkan kalau takut ketinggalan rombongan, ketinggalan kendaraan. Atau misalnya ini kasus kedua, al-khawfu 'alan nafs. Anda khawatir keselamatan jiwa. Ini kalau sholat wajib di luar,
saya keluar mobil, saya keluar bis untuk sholat wajib, ini resiko buat saya. Entah apalah resikonya gitu sholat di luar. Sudah, kalau kira-kira keselamatan Anda terancam, sholat di luar, sholat di kendaraan boleh. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, kita lanjut. Kasus berikutnya adalah as-salatu 'alal kursi, sholat di atas kursi. Kalau Anda sudah mulai memasuki usia 50 tahun, berarti persoalan Anda lutut, asam urat, rematik. Begitu mau sujud, aduh, perihnya luar biasa. Saya sholat di kursi. Nanti misalnya begitu Anda selesai lontar jumrah, sholatlah di tenda. Ini kan dari tenda ke jumrah ini 2 kilo lebih, 3 kilo lebih. Begitu mau sholat zuhur, ini betis sudah luar biasa. Semua yang kambuh-kambuh. Akhirnya Anda sholat di kursi. Bagaimana fikihnya sholat di kursi ini? Jamaah sekalian yang saya hormati, berdiri, ruku', sujud, rukun salat tidak boleh digugurkan kecuali bagian yang memang uzur. Kalau uzurnya sujud, rukuknya jangan. Kalau uzurnya berdiri, ya rukuk sujudnya jangan. Apa uzurnya? Saya tidak bisa lama-lama berdiri. Rukuk nggak jadi soal, sujud nggak jadi soal. Sudah, kalau begitu Anda hanya boleh salat di kursi untuk berdirinya aja. Karena toh uzurnya Anda di berdiri. Nanti rukuknya Anda normal, sujudnya Anda normal juga. Karena sebagian orang, saya tidak bisa berdiri lama-lama. Ini malah imam baru ini, imam yang baru selesai khatam Quran, hafal 30 juz, dicobain aja panjang-panjang. Iya, pakai kursi lah sholat. Cuman mana uzur Anda? Berdirinya kah uzur? Rukuknya kah uzur? Sujudnya kah uzur? Yang boleh Anda gugurkan hanya di bagian yang uzur. Kalau uzurnya adalah berdiri, ya sudah pakai kursi. Nanti rukuknya Anda normal, sujudnya nanti normal juga. Jangan uzurnya berdiri, rukuk sujudnya ikut digugurkan juga. Tidak, sholat Anda nggak sah. Sekedar takbiratul ihram bisa nggak? Bisa. Ya, kalau begitu takbiratul ihramnya Anda berdiri dulu. Sebab takbiratul ihram berdiri, betul untuk berdiri lama Anda nggak bisa. Tapi berdiri untuk sekedar takbiratul ihram kan bisa. Sudah, berdiri dulu takbiratul ihram, setelah itu baru Anda duduk di kursi. Pak, ini mau manasik ini, anak soleh. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, berikutnya salat di kursi adalah saf Anda ini di mana? Kursi ini sejajar saf atau kursi ini di belakang saf? Coba lihat anak ini, lincahnya berjalan. Barakallah. Kita kalau lari-lari begini 10 menit aja udah ampun-ampunan lutut kita. Sayangku, itu aduh sayangku, masya Allah, anak pintar, calon mekanik ini. Baik jemaah sekalian, baik ini kursi sejajar saf atau di belakang saf. Jemaah sekalian yang saya hormati, kalau Anda akan menggunakan kursi ini min awalis salati ila akhiriha fa innahu yuhadis saffa.
Kalau dari rakaat pertama sampai akhir Anda akan pakai kursi, berarti posisi kursi ini berada di saf. Berada di saf. Kenapa? Karena Anda akan full menggunakan kursi. Baik jamaah sekalian, tapi kalau Anda hanya menggunakan kursi ini untuk rukuk saja atau untuk sujud saja, maka kursi ini di belakang saf. Saya butuh kursi karena nggak bisa rukuk, nggak bisa sujud. Berarti kalau Anda nggak menggunakan kursi ini full, kursi ini di belakang. Sehingga nanti untuk rukuknya gampang, untuk yang mudahnya gampang. Tapi kalau full 100%, maka kursi di saf. Tapi kalau tidak 100%, kursi di belakang saf. Ini artinya Anda harus mencari posisi yang nggak mengganggu di belakang. Anda harus mencari posisi yang nggak mengganggu di belakang. Caranya bagaimana? Kalau ini ada 2 saf, ya ambil saf yang kedua. Nggak dapat dong saya pahala saf pertama. Anda udah niat dan Anda udah buktiin pertama kali ke masjid. Masalahnya kalau Anda salat di pertama sementara kursi di belakang saf, saf kedua akan terganggu. Ya sudah, ambil saf yang kedua. Anda tidak dapatkan saf pertama secara amal, tapi akan Anda dapatkan secara pahala. Berikutnya jamaah sekalian, salatu faqidit tahurain. Salatnya orang yang tidak bisa menggunakan wudu dan tidak bisa menggunakan tayamum. Anda naik di pesawat, masuklah waktu, di mana Anda mau berwudu? Anda mau berwudu di kamar mandi, di toilet, nggak boleh. Atau dari Cibubur Anda tenteng tanah. Anda tenteng tanah. Ambil tanah misalnya berapa mili, taruh di sapu tangan, ya kantongin aja. Nanti giliran wudu, buka sapu tangannya, ratakan tanahnya, tepuk. Itukah solusinya? Itu mungkin lebih berat dari hukum aslinya. Semua yang memberatkan bukan solusi, berarti itu bukan solusi. Baik, ada pilihan yang ketiga. Pilihan yang ketiga saya bawa semprotan. Semprotan, saya lihat sekarang ada dijual semprot wudu namanya. Diisi air baru, nanti begitu wudu tinggal semprot, lap, semprot, lap. Wudu semprot itu enggak sah, karena perintahnya berwudu dibasuh. Anggota wudu kita ada 2 macam. Ada anggota wudu yang dibasuh, ada anggota wudu yang diusap. Anggota wudu semprot enggak ada. Idza qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Wajah, tangan, kaki dibasuh, kepala, telinga diusap. Apa definisinya basuh? Basuh itu mengalirkan air sampai menetes. Makanya dalam hadis Ibnu Umar, kalau Nabi berwudu, mereka menampung wudunya Nabi. Kenapa? Karena air itu mengalir di tubuh beliau, menetes sampai air itu memang ditadah oleh para sahabat. Itu namanya membasuh.
Adapun disiram begini itu nggak mengalir dan nggak ada tetesan juga. Apa artinya tetesan? Artinya tetesan bahwa kotoran wajah Anda itu memang rontok. Itulah arti tetesan tadi. Kecil-kecilan saya lakukan penelitian. Apa hukumnya wudhu dengan cara disemprot? Karena saya lihat di media sosial ada juga ustadz yang berfatwa begitu. Wudhu, bahkan prakteknya di Masjid Nabawi. Wudhu di dalam Masjid Nabawi. Diambil semprotan, taruh di tangan, baru diginiin. Pertanyaannya, itu basuh nggak? Bukan, itu mengusap. Ternyata jemaah sekalian, ini bukan kasus baru. Dari berabad-abad lalu ulama kita udah mengkaji. Kesimpulannya semua ulama sepakat, wudhu dengan cara semprot ini nggak sah. Siapa yang bicara begitu? Kalau sepakat berarti ulama terdahulu. Termasuk dalam hal ini Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Baiklah, berarti di pesawat wudhu di toilet bukan solusi. Bawa tanah dari Cibubur dibungkus bukan solusi. Nomor 3, semprot juga bukan solusi. Solusinya apa? Solusinya sholat saja tanpa wudhu, tanpa tayamum. Wes, sholat nggak ada wudhu, nggak ada tayamum. Betul. Sholat apa itu? Itu istilah fikihnya dinamakan sholatu faqidit tahurain. Sholat tanpa wudhu dan tanpa tayamum. Ini udah dibahas ulama-ulama dulu. Cuman contohnya ada yang beda. Contoh sekarang contoh pesawat. Kalau contohnya ulama kita tidak begitu. Sekiranya seseorang tertangkap oleh musuh, diikatlah di pohon, masuklah waktu, bagaimana salatnya? Tidak mungkin dia bertayamum karena dia diikat. Tidak mungkin wudhu, tidak ada air. Bagaimana salatnya? Ini udah dibahas dari dulu. Tahun 89 kita udah belajar salat seperti ini di pesantren dulu. Namanya salatu faqidit tahurain. 3 minggu lalu kita safar. Ada jamaah kita, ya, jamaah kita dalam safar, wudhu lah di pesawat, main semprot begini juga. Saya bilang nggak sah. Ya, tapi kalau sholatnya nggak pakai apa-apa, saya ngerasa nggak sah. Oh, itu soal rasa. Secara ilmu itu yang sah. Ah, nggak bisa Pak Ustadz, penting rasa bagi saya mah. Nggak dengar nasihat juga. Akhirnya dia semprot-semprot juga, semprot kepala wajah, begitu udah rata ambil tisu. Baru semprot tangan, baru lap lagi tisu. Semprot kiri, udah rata, lap pakai tisu, biar nggak netes kan. Saya bilang kamu cuma nyari kepuasan dan kamu nggak nyari kebenaran. Wudhu begitu nggak sah, tapi memang rasanya puas. Kamu cuma nyari rasa, nggak nyari benar. Jemaah sekalian yang saya hormati, hitungannya kamu sholat nggak pakai wudhu, karena wudhu begitu tidak sah. Kalau wudhu seperti itu tidak sah, kenapa tidak langsung saja? Langsung saja itu malah ada referensinya, berarti itu ilmiah. Tapi beliau mengatakan, pokoknya dapat puas dulu deh, benarnya berikut. Ya, ada orang begitu. Lebih percaya dirinya padahal nggak pernah belajar, nggak percaya orang lain padahal bertahun-tahun belajar. Ada orang begitu. Tapi di sono bukan di sini. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, ini dinamakan salatu faqidit tahurain.
Jamaah sekalian yang saya hormati, berikutnya yang juga perlu Anda fahami dalam safar haji dan safar umroh ini adalah mengenai salat jenazah. Di Medina, di Mekah, salat jenazah itu 5 kali sehari semalam. Setiap salat ada aja jenazah. Baik, apa yang perlu Anda perhatikan? Yang perlu Anda perhatikan, Anda ikut sholat jenazah, pahala Anda sebesar gunung Uhud. Artinya kalau Anda nggak ikut sholat jenazah, pahala sebesar gunung Uhud Anda buang. Oh, itu rugi banget itu. Nomor dua ini harus Anda perhatikan. Ketika dikumandangkan pemberitahuan, jamaah sekalian salat jenazah, nah begitu ada pemberi atau pemberitahuan ini Anda harus dengar. Ini yang meninggal dewasa atau anak-anak? Jangan-jangan yang meninggal anak-anak. Allahumma ghfir lahu warhamhu. Dosa apa? Gak ada dosanya yang meninggal baru anak kecil. Perhatikan itu jamaah sekalian. Soal laki-laki, soal perempuan nggak jadi masalah. Allahumma ghfir lahu, Allahumma ghfir laha. Kebalik-balik itu nggak jadi soal. Bagaimana jumlah kebalik-balik pun nggak soal. Ini yang meninggal satu, Allahumma ghfir lahum. Padahal satu. Kalau satu bagaimana doanya? Allahumma ghfir lahu. Nah, kalau domir alias kata gantinya ketukar laki perempuan, perempuan laki, satu jadi jamak, jamak jadi satu, ini tidak masalah. Salat jenazahnya sah. Yang masalah adalah kalau Anda nggak bedakan antara dewasa dan anak-anak. Yang meninggal anak-anak didoakan juga Allahumma ghfir lahu, nggak pas. Makanya pada saat ada pemberitahuan, dengarin baik-baik. Aduh, saya nggak ngerti bahasa Arab. Oh ya, hafal satu kata aja. Kalau pemberitahuannya Anda dengar tiflun atau atfal, oh itu berarti ada anak kecil. Atfal, oh berarti anak kecilnya ada jamak beberapa. Sallu ala tifli rahimakum. Kalau tifli berarti anak kecilnya satu. Kalau yang meninggal anak kecil yang didoakan orang tuanya, Allahumma ja'alhu faratan liwalidayhi wa salafan wa dhukhran wa ajra. Allahumma thaqil bihi mizanahuma wa a'zim bihi ajrahuma. Allahumma ja'alhu fi kafalati Ibrahim wa alhiqhu bi salihi salafil mu'minin. Nah, ini bedakan. Masbuk dalam sholat jenazah, imam sudah masuk takbir ketiga, berarti Anda kelewat takbir satu, takbir dua. Bagaimana kalau masbuk dalam sholat jenazah? Ikuti imam, selesai imam baru diqadha yang lewat. Berarti kalau imamnya takbir ketiga, ya sudah, Allahu Akbar, Allahumma ghfir lahu warhamhu. Imam takbir keempat, Allahu Akbar, Allahumma la tahrimna ajrahu. Imam salam barulah Allahu Akbar baca Fatihah, Allahu Akbar baca salawat. Sehingga begitu imam selesai, takbir Anda berikutnya 2 kali takbir ini mengqadha yang tadi ketinggal. Itu kalau masbuk dalam salat jenazah. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, berikutnya yang juga perlu diperhatikan adalah salat atau sutrah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum falyusalli ila sutrah wal yadnu minha." Kalau kalian salat, gunakan sutrah di depan, tanda-tanda batas sujud Anda, biar Anda nggak dilintasi.
Hukumnya apa? Wajibkah? Bukan. Hukumnya sunnah. Kalau sunnah dibuang saja, artinya Anda ngebuang pahala. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, baik, gunakan sutrah ini. Nabi kita membatasi sutrah itu tingginya muakharatur rahil, sesuai dengan sandaran orang yang naik kuda sewaktu safar. Berapa? Artinya 1 hasta. Ini bukan tumbler yang tinggal di kereta ini. Enggak. Ini murahan. Yang tinggal di kereta itu harganya mahal. Karena harganya harga diri. Maksud saya, ini seukuran tumbler ini Anda taruh di depan Anda sholat, ini sudah dinamakan sutra. Oh iya, kalau saya sholat, sajadah saya ini sudah dinamakan sutra belum? Sudah. Kenapa? Kan tingginya tidak sehasta. Tingginya tidak sehasta, tapi fungsinya sutra sudah tercapai. Apa fungsinya sutra? Orang yang lewat tahu batas sujud Anda. Begitu mereka udah tahu batas sujud, fungsinya sutra itu sudah tercapai. Fungsi bahasa fikih namanya maqasid. Maqasidnya sutra, tujuannya sutra, orang yang melintas tahu batas sujud Anda. Dengan sajadah orang udah tahu batas sujud, walaupun sajadah tidak setinggi hasta, tapi batas sujud yang notabene maqasid dan tujuannya sutra sudah tercukupi. Ya sudah, itu sudah dinamakan sutra. Tapi jangan sutra pakai handphone. Biar orang tahu batas sujud. Taruh iPhone 17, yang lewat kawan dari Bangladesh. Kawan dari Bangladesh ini kan jalannya cepat, Allahu Akbar. Dia nggak tahu iPhone 17 belinya sekian puluh juta, diinjak oleh dia. Waduh, sakitnya sampai ke hati yang paling dalam itu. Orang kita nabung berbulan-bulan untuk beli. Jangan jadikan sutrah itu sesuatu yang resiko. Nomor 2, tidak boleh sutrah menggunakan batu. Saya sutrah ambil batu, nggak boleh. Kenapa? Agar Anda nggak menyamai orang Syiah. Nanti Mekah Medina, kalau tetangga sholat Anda orang Syiah, dia pasti bawa batu. Dan batu ini diambilnya di Karbala, di Iran sana. Nah, nanti pas sujud dia keluarkan dari kantongnya batu, keluarin, baru dahinya, jidatnya ditaruh di batu itu. Mereka tidak boleh sholat pakai sejadah. Kalau qadarullah ada sejadah nggak bisa nggak pakai, ya sudah, minimal dahinya ini harus pakai batu Karbala. Maka ulama kita mengatakan nggak boleh bersutrah dengan batu. Kalau qadarullah takdir hanya ada batu untuk sutrah, gunakan 2-3 batu, jangan gunakan 1 batu. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, pembahasan berikutnya taswiyatus sufuf. Nanti sewaktu salat Mekah, salat di Madinah, Allahu Akbar, tiba-tiba depan Anda geser, artinya kosong. Saya udah takbir. Anda dianjurkan untuk maju nutup. Kecuali kalau yang ditutup ini 5 meter ke depan, gak usah. Tapi kalau pas di depan Anda, silakan. Kalau 5 meter jalannya jauh, jangan. Sebab kalau jalannya jauh, orang berpikir ini nggak salah. Tapi kalau jalannya dekat, tidak ada yang berpikir Anda nggak sedang salah. Jadi kalau cuma 1 sop di depan atau 2 sop di depan, pandangan orang yang memandang, oh ini pasti nutup sop.
kesan sholat Anda itu tidak hapus. Tapi kalau Anda harus berjalan sebanyak 5-6 meter ke depan, itu kesan sholatnya Anda udah nggak lagi ada. Ini jalan 6 meter udah nggak sholat. Kalau saya nggak tutupin soft bagaimana? Kalau Anda nggak tutupin soft, Anda nggak dapat doanya malaikat. Salah satu orang yang didoakan malaikat adalah orang yang maju, geser kanan, geser kiri untuk lurus atau menutup soft. Malaikat berdoa, Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Salat saya batalkah? Itu kan bergerak untuk menyempurnakan salat, walau aslinya bukan gerakan salat, itu diharuskan. Anda jalan itu bukan gerakan salat, tapi menyempurnakan salat. Gerak yang nggak boleh itu gerakan sia-sia. Selagi salat Allahu Akbar balas WhatsApp, sia-sia itu gerakan. Baik jamaah sekalian yang saya hormati. Jadi oleh sebab itu, berdasarkan ilmu, berdasarkan dalil, Anda dibenarkan maju atau geser kanan, geser kiri untuk meluruskan shaf. Karena itu adalah dalil. Rasa ndak enak, enggak enak maju ke depan. Rasa nggak enak itu diabaikan. Itu dari syaitan. Seandainya Anda maju, Anda dapatkan doa dari malaikat. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, saya kira sampai di sini pembahasan kita mengenai kajian tentang ibadah praktis. Artinya ibadah-ibadah yang kasus-kasusnya tidak normal. Ada qasar, ada jamak, kemudian ada salat di atas kendaraan, kemudian ada salat tanpa wudu, kemudian ada salat jenazah dan selanjutnya. Mudah-mudahan pembahasan ini tambahan ilmu buat kita semua jemaah sekalian. Bagi bapak ibu yang ingin bertanya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya terkait sholat wajib yang kodamullah macet Ustaz ya. Jadi waktu itu kan saya berangkat dari tempat kerja itu 4:30 ya. Saya naik jemputan 4:30 dan di tol itu ada perbaikan jalan. Nah, perbaikannya lumayan macet parah ya, jadi sampai menjelang maghrib itu masih macet parah. Saya udah bilang ke supir, bisa nggak ke rest area? Susah ke rest area karena kalau masuk pun akan lama lagi ya. Akhirnya jalan terus dan sampai di tempat itu jam 7:30 Ustaz. 7:30. Nah, dengan kondisi seperti itu sholatnya harus berapa Ustaz? Barakallahu fiik. Satu-satunya pilihan cuma satu dalam hal ini. Anda melakukan jamak tanpa qasar. Oh, saya sholat maghrib di atas kendaraan, tidak boleh. Karena sholat wajib di atas kendaraan nggak boleh, karena masih ada solusi untuk jamak. Jadi sudah, maghribnya dijamak dengan isya nanti jam 8 setelah sampai rumah, tetapi tidak pakai qasar. Wallahu a'lam. Ya, kemudian pertanyaan berikutnya. Iya Pak, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, ketika safar kita boleh mengqasar salat sebagai keringanan, mana yang lebih utama di sisi Allah, mengambil keringanan itu atau tetap salat penuh seperti biasa? Yang kedua mungkin menyambung pertanyaan yang hampir sama persis dengan yang sebelumnya.
ketika dalam perjalanan jauh dan waktu salat hampir habis, sementara kendaraan tidak bisa berhenti, apakah salat wajib di atas kendaraan juga tetap bisa sah, Ustaz? Contoh, saya perjalanan dari dini hari dan untuk melaksanakan salat subuh, kalau menunggu tiba sudah pasti waktunya habis. Terima kasih, Ustaz. Baik. Barakallahu fiik. Yang terbaik saya ambil dispensasi qasar dan jamak atau saya normal-normal saja? Mana pilihan yang terbaik? Dalam mazhab Syafi'i tidak ada yang terbaik. Dua-duanya punya nilai sama. Qasar nilai 100, normal pun nilai 100. Tapi dalam mazhab Imam Ahmad, qasar nilainya lebih besar. Qasar nilainya lebih besar daripada normal. Kenapa Imam Syafi'i bilang boleh-boleh aja nilainya sama? Karena ayat yang membenarkan qasar itu mengatakan tak mengapa. Idza darabtum fil ardi fala junaha alaikum an taqsuru minas salawat. Kalau kalian sedang safar, tidak apa-apa kalian qasar. Kalau ayatnya tidak apa-apa, berarti di situ nggak ada titik berat. Titik berat harus qasar, nggak ada titik berat. Titik berat harus normal. Tidak ada titik berat karena ayatnya mengatakan nggak apa-apa qasar. Berarti sempurna nggak apa-apa juga. Silahkan. Itu dalil Imam Syafi'i. Imam Ahmad mengatakan faktanya Nabi setiap safar tidak pernah normal. Ibnu Abbas, Ibnu Umar sama-sama melaporkan. Kata Ibnu Umar, aku safar dengan Nabi kurang lebih 8 kali. Beliau tidak pernah qasar. Beliau nggak pernah normal. 8 kali aku safar dengan Nabi, semuanya qasar, semuanya jamak. Ketika itu dirutinkan Nabi, berarti memang itulah yang menjadi titik berat. Ditambah lagi dengan ucapan Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan qasar salat ini sedekah Allah. Ambil sedekah Allah itu, kata Umar. Jadi ini namanya pendapat karena ijtihad. Masalahnya dalil terlalu global sehingga ijtihadnya berbeda. Perbedaan ini perbedaan lapang dada. Tapi kalau harus memilih mana yang dipilih, yang terbaik tetap melakukan qasar. Nanti kalau kita tidak melakukan qasar, hilang hukum qasar ini, anak cucu kita nggak ketemu lagi dengan hukum qasar. Baik. Pertanyaan yang kedua sebenarnya beda dengan yang beliau tanyakan. Yang beliau tanyakan maghrib, isya. Antara maghrib dengan isya ada jamak. Tetapi subuh ini salat yang tidak ada hubungan jamaknya dengan salat manapun. Subuh jamak takdim ke isya tidak ada hukumnya. Subuh jamak takhir ke zuhur nggak ada hukumnya juga. Makanya beda. Kalau tadi misalnya macet parah di waktu maghrib, antara maghrib dengan isya ada hubungan jamak, ya sudah dijamak. Baiklah, ketika maghrib ini, ketika subuh ini, salat yang nggak ada hubungan jamaknya ke depan atau ke belakang, dan qadarullah Anda nggak berhenti. Ini kereta tidak berhenti sama sekali. Kalau bisa, ya saya bisa suruh minta berhenti. Tapi kalau kereta, jamaah sekalian,
Dalam satu kasus ini, alhamdulillah saya pun pernah melakukan penelitian. Bagaimana keterangan ulama-ulama ahli dalam hal ini? Ulama-ulama kita mengatakan khusus untuk subuh seperti ini kasusnya, Anda boleh melakukannya di dalam kendaraan. Oh, saya kodo saja nanti kalau udah sampai, enggak boleh. Karena menghormati waktu alias salat di dalam waktu itu sangat penting. Pasalnya waktu ini harus dihormati. Begitu Anda, oh saya kodok saja, di situ Anda nggak menghormati waktu. Maka silakan salat di dalam bis. Kalau nggak ada wudu, nggak ada tayamum, berlaku salat yang tadi kita sebut. Salat apa tadi namanya? Faqidut tahurain. Berlaku hukum tersebut. Baik jamaah sekalian yang saya hormati. Iya, pertanyaan itu pertanyaan masih ada atau sudah? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu sudah diberikan. Pertanyaannya mengenai ini Ustaz. Ketika kita lagi safar, qadarullah harus mengunjungi ke negeri mana non muslim misalnya, untuk waktu yang ditentukan misalnya 7 hari kita akan bermukim di sana. Masalahnya adalah ketika jatuh waktu sholat itu agak sulit menemukan tempat untuk sholat. Apakah masih bisa dilakukan jamaah qashar dengan atau jamaah saja mungkin kalau nggak bisa diqashar karena safarnya nggak mukim? Atau ini sebenarnya mukim 7 hari gitu Ustaz? Iya. Tadi kan disebutkan kalau mukim kalau 4 hari ke atas sudah jatuhnya mukim dan tidak berlaku jamaah gitu. Iya. Nah, seandainya kita ada halangan kedua, halangannya adalah karena tidak ada tempat untuk sholat, atau memang ikut dengan rombongan perjalanan dengan orang-orang non-muslim sehingga tidak ada tempat dan waktu untuk sholat, kecuali nanti ketika ditakhirkan. Barakallahu fiik. Jadi kasus jamak lebih luas daripada kasus qasar. Satu kata yang jadi kaedah tentang jamak. Semua kondisi yang membuat Anda kesulitan memilih, semua kondisi yang menyulitkan Anda memilih, semuanya uzur untuk melakukan jamak. Termasuk contoh yang ditanyakan. Saya nggak ada tempat untuk sholat. Ini ada restoran tapi kita izin nggak dibolehkan. Baik. Jadi sekali lagi ketika tidak ada pilihan yang mudah, Anda benar-benar kesulitan, maka Anda dibenarkan jamak. Saya berikan Anda hadis yang lebih tegas dalam hal ini. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Abbas. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kami menjamak salat bukan karena safar. Apa? Kadang-kadang karena hujan, apalagi kadang-kadang karena lumpur. Hujan lumpur, iya. Apa hujan dan lumpur? Artinya ada situasi yang memang kategori sulit, nggak ada pilihan yang mudah. Jadi dengan demikian, Anda safar lebih dari 4 hari, berarti kategori mukim, nggak boleh qashar. Tapi hukum jamak ini lebih longgar daripada hukum qashar. Takut ketinggalan rombongan, di jamak saja. Kita cari izin tempat sholat, tidak ada izin, di jamak saja. Wallahu a'lam. Sudah ya, barangkali sedemikian. Semoga kajian ini menjadi tambahan ilmu. Kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.